Bayangkan, pagi ini ada seseorang mengetuk pintu rumah Anda sambil menyerahkan koper besar berisi uang 100 miliar rupiah. Ia berkata, ini titipan rezeki dari Allah untukmu. Masya Allah, siapa yang tidak terkejut? Siapa yang tidak langsung sujud syukur? Tapi sahabatku, tahukah Anda? Allah sebenarnya memiliki cara yang lebih dahsyat dari itu untuk mengantarkan rezeki deras ke rumah hamba-hambanya, bukan hanya berupa uang, tapi juga kesehatan, kebahagiaan, dan solusi dari masalah yang terasa mustahil. Kuncinya ada pada satu solat ringan yang sering diremehkan, padahal Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Inilah solat yang bisa membuat langit rezeki terbuka lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa hidup ini terasa berat, dompet menipis, tagihan listrik dan air berdatangan, kebutuhan anak sekolah tak pernah berhenti, sementara usaha yang kita jalani terasa berjalan di tempat. Kita sudah berusaha siang dan malam, doa pun tak putus-putus kita panjatkan, namun rezeki seolah-olah tersumbat. Saat itu hati kita mulai gelisah, bahkan terkadang bisikan putus asa hadir. Apa Allah tidak mendengar doaku? Apa aku harus menyerah? Padahal Allah tidak pernah menutup jalan keluar untuk hambanya. Justru di balik sempitnya jalan hidup, Allah sedang menguji seberapa besar keyakinan kita kepadanya. Bayangkan sahabatku, jika hari ini ada seseorang datang mengetuk pintu rumah Anda, lalu menyerahkan sebuah koper besar berisi 100 miliar rupiah, apa yang akan Anda lakukan? Pastinya Anda kaget, menangis bahagia, bahkan mungkin langsung sujud syukur. Tapi ketahuilah, Allah jauh lebih mampu daripada manusia untuk mengantarkan rizki sebesar itu. Bahkan lebih besar lagi, langsung ke rumah Anda. Namun bentuknya tidak selalu uang. Bisa jadi hutang Anda tiba-tiba lunas dengan cara tak terduga. Usaha Anda yang hampir bangkrut justru berkembang pesat. Penyakit yang tak kunjung sembuh tiba-tiba Allah angkat. Anak-anak Anda tumbuh menjadi penyejuk hati. Semua itu adalah bentuk rizki nyata dari Allah. Dan kuncinya sahabatku ada pada satu amalan ringan yang sering kita sepelekan. Solat yang Rasulullah cintai dan tidak pernah beliau tinggalkan. Solat yang disebut sebagai solat para nabi. Solat yang bisa membuat Allah mencukupkan rizki kita dari pagi hingga sore hari. Ya, itulah solat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap persendian manusia terdapat sedekah. Maka 2 rakaat solat duha cukup sebagai ganti semua itu. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, tubuh kita punya 360 sendi. Setiap sendi itu butuh disedekahkan. Jika dihitung dalam bentuk uang, nilainya tak terhitung. Tapi Allah cukupkan hanya dengan 2 rakaat solat duha. Maka sahabatku, jangan pernah sepelekan solat ini, karena ia bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan pintu pembuka langit rizki. Dan lebih dahsyat lagi, jika di dalam solat duha kita sertakan bacaan surah tertentu, maka doa-doa yang selama ini tertahan akan lebih mudah dikabulkan, dan pintu pertolongan Allah akan datang menghampiri. Disinilah rahasianya.
Mengapa ada orang yang hidupnya penuh keberkahan meski usahanya kecil, sementara ada yang bekerja keras siang dan malam namun tetap terasa sempit rizkinya? Sahabatku beriman yang dirahmati Allah, insya Allah dalam kajian kali ini kita akan membahas rahasia besar di balik sholat duha. Mengapa ia begitu istimewa? Bagaimana cara mengamalkannya agar menjadi kunci pembuka rizki dan keberkahan? Dan apa surah khusus yang bisa membuat langit rizki terbuka lebar? Maka jangan lewatkan 1 detik pun, karena siapa tahu, inilah jawaban dari doa-doa yang selama ini Anda panjatkan. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Di sebuah kampung sederhana di Jawa Tengah, ada seorang ibu bernama Bu Aisyah. Ia hanyalah seorang penjual gorengan. Suaminya sudah lama sakit dan tidak bisa lagi bekerja. Sementara anak-anaknya masih kecil dan membutuhkan biaya sekolah. Kehidupannya serba pas-pasan. Bahkan seringkali uang hasil jualan gorengan tidak cukup untuk membeli beras keesokan harinya. Namun, ada satu hal yang membuat Bu Aisyah berbeda. Setiap pagi, sebelum berangkat ke pasar, ia selalu meluangkan waktu sejenak di rumah kecilnya untuk menunaikan sholat duha 2 rakaat. Dengan linangan air mata, ia berdoa, "Ya Allah, cukupkanlah rezeki hari ini. Jangan biarkan anak-anakku lapar, jadikan daganganku berkah." Meski kecil, agar bisa menghidupi keluarga, hari demi hari Bu Aisyah jalani dengan penuh istiqomah. Orang-orang di pasar sering heran, meskipun dagangan Bu Aisyah hanya sedikit, tapi selalu habis lebih dulu dibandingkan pedagang lain. Bahkan, sering ada pembeli yang tiba-tiba membeli lebih banyak tanpa alasan. Suatu hari, seorang pria paruh baya datang ke pasar. Ia membeli gorengan Bu Aisyah dalam jumlah besar, lalu mengajaknya berbincang. Rupanya, pria itu adalah pemilik toko sembako besar di kota. Ia kagum melihat ketekunan dan kejujuran Bu Aisyah. Sejak hari itu, ia mempercayakan sebagian dagangan sembakonya kepada Bu Aisyah untuk dijual di kampung dengan sistem bagi hasil. Subhanallah, dari awalnya hanya menjual gorengan dengan keuntungan 10.000 sampai 15.000 sehari. Perlahan-lahan, Bu Aisyah bisa memperbaiki rumahnya yang reot, menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi, bahkan mampu membawa suaminya berobat dengan layak. Ketika ditanya rahasianya, Bu Aisyah hanya tersenyum dan berkata sederhana, "Saya tidak pernah meninggalkan sholat duha. Saya percaya, rezeki saya Allah yang atur. Saya hanya berusaha, tapi Allah yang melapangkan jalan." Pelajaran dari kisah ini. Pertama, sholat duha adalah magnet rezeki. Meski usaha kecil, Allah bisa melipat gandakannya. Kedua, istiqomah lebih berharga daripada banyak. Hanya 2 rakaat setiap pagi, tapi dengan ikhlas dan keyakinan. Ketiga, rezeki bukan soal angka semata, tapi soal keberkahan, dan keberkahan datang dari hubungan yang dekat dengan Allah. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, mari kita bahas bagaimana cara mengamalkan sholat duha dengan benar dan penuh keberkahan. Pertama, waktu pelaksanaan. Waktu sholat duha dimulai sekitar 15 menit setelah matahari terbit hingga menjelang masuk waktu zuhur. Waktu terbaik adalah saat matahari mulai naik agak tinggi, kira-kira antara pukul jam 7 sampai 10 pagi. Kedua, jumlah rakaat minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengerjakannya 2, kadang 4, bahkan sampai 8 rakaat. Intinya, lakukan sesuai kemampuan, tapi istiqomah setiap hari. Ketiga, niat sholat duha cukup di dalam hati atau bisa dilafalkan. Usolli sunnatad duha rok'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Keempat, bacaan surah yang dianjurkan rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Baca surah Asy-Syams atau ayat kursi bisa diulang beberapa kali sesuai kemampuan.
Rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, baca surah Ad-Duha atau surah Al-Ikhlas. Bisa diulang sesuai kemampuan. Jika ingin menambah fadilah, boleh membaca ayat kursi 10 kali di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas 10 kali di rakaat kedua. Kelima, doa setelah sholat duha. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma gfirli wa tub ilayya. Innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya, Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Selain itu, banyak ulama juga menambahkan doa memohon rizki. Allahumma inna dhalaha dhalahuka, wal baha'a baha'uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'assaran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, bihaqqi dhalahika, wa bahaika, wa jamalika, wa quwwatika, wa qudratika, atini ma ataita ibadaka salihin. Ya Allah, jika rizkiku ada di langit turunkanlah, jika ada di bumi keluarkanlah, jika sulit mudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah, dengan hak duhamu, cahayamu, kekuatanmu, berikanlah kepadaku sebagaimana Engkau berikan kepada hamba yang soleh. Keenam, kunci utama, lakukan dengan penuh keyakinan, jangan terburu-buru. Cukup mulai dengan 2 rakaat setiap hari, tapi istiqomah. Insya Allah, Allah akan cukupkan rizki Anda dari arah yang tak disangka-sangka. Sahabatku, jika Anda ingin rizki lancar, hati tenang, dan doa mudah dikabulkan, jangan tinggalkan sholat duha. Walau hanya 2 rakaat, Allah bisa menjadikannya jalan terbukanya pintu rizki tanpa henti. Sahabat barokah ilmu yang dirahmati Allah, hidup ini sesungguhnya penuh ujian. Kadang kita diuji dengan rezeki yang sempit, kadang dengan sakit, kadang dengan masalah keluarga, bahkan kadang dengan hati yang gelisah. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendiri. Allah sudah memberikan jalan keluar yang mudah. Salah satunya adalah sholat duha. Hanya butuh beberapa menit di pagi hari, hanya 2 rakaat sederhana, tapi mampu membuka pintu langit. Hanya dengan doa penuh ketulusan setelah duha, Allah bisa mengubah perjalanan hidup kita. Hanya dengan istiqomah dalam amalan ringan ini, Allah bisa mencukupkan rezeki kita dari arah yang sama sekali tidak kita sangka. Ingatlah sahabatku, mungkin Allah tidak selalu menurunkan rezeki dalam bentuk uang 100 miliar, tapi Allah bisa mendatangkan rezeki dalam bentuk kesehatan yang prima, rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang soleh, hutang yang tiba-tiba lunas, atau jalan keluar dari masalah yang selama ini buntu. Maka, mulai hari ini, jangan biarkan pagi Anda berlalu tanpa duha. Jangan sibukkan diri dengan urusan dunia, sementara pintu rahmat Allah terbuka lebar untuk Anda ketuk. Mulailah dari yang kecil 2 rakaat saja, tapi lakukan dengan ikhlas dan istiqomah. Mari kita berjanji di hadapan Allah hari ini. Jika Anda siap istiqomah, tuliskan di kolom komentar. Qabiltu, saya siap istiqomah sholat duha. Kita saling mendoakan, semoga Allah ijabah semua doa kita. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua, memudahkan urusan kita, mengangkat derajat kita, dan mengumpulkan kita bersama Rasulullah di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.